Nah, terkait dengan pemilihan material itu ada etika profesi. Nah, di keteknikan itu ada namanya insinyur. Nah, insinyur ini atau namanya perekayasa itu harus mengutamakan keselamatan baik pengguna, pembuat, ya maupun khalayak yang akan menggunakan alat atau sistem elektronika. Kemudian memilih material sesuai standar, baik standar kelistrikan atau kuil ya, standar untuk elektronika juga, standar keamanan secara umum. Kemudian tidak mengurangi spesifikasi demi keuntungan. Kadang kalau mengurangi spesifikasi jadinya nanti misalnya tidak tahan alatnya tersebut, kemudian mudah rusak dan seterusnya. Ini namanya korupsi. Kemudian memperhatikan dampak lingkungan juga, ada namanya green technology. Jadi kita walaupun jadi insinyur ini berkaitan dengan bidang keteknikan, tetapi juga harus mengetahui dampak lingkungan dari apa yang sudah kita buat ya, atau yang akan kita buat. Karena kita hutang kepada bumi ya, jadi kita harus membuat alat-alat yang ramah lingkungan. Kemudian bertanggung jawab terhadap hasil desain. Insinyur ini awalnya mendesain, tetapi biasanya yang membuat adalah teknisi, maka harus bekerja sama secara baik dengan teknisi agar desain tersebut bisa terwujud menjadi alat yang bermanfaat dan barokah. Nah, pelanggaran etika terjadi jika ada penggunaan material di bawah spesifikasi. Tadi ya, agak-agak kayak korupsi begitu. Nah, contoh pelanggarannya adalah menggunakan kabel dengan ukuran lebih kecil dari standar yang seharusnya besar, ya baik dari segi panjang, kemudian diameter, dan juga berat. Nah, akibatnya adalah kadang ada overheating, ya, kebakaran, kerugian ekonomi, membahayakan manusia, dan seterusnya. Jadi akibatnya itu dari sisi teknis maupun non-teknis. Nah, ini contoh dari apa yang terjadi misalnya ada kebakaran atau ini sebenarnya bukan bukan overheating, tetapi memang ini dibuat untuk menyemburkan asap. Nah, kalau yang ini adalah kapasitor yang terlalu lama diberi arus listrik sehingga dia meletus. Ya, untuk kerusakan dari transistor ini kadang tidak langsung meletus, tetapi kadang-kadang terkelupas dulu kulitnya atau kosong-kosong. Nah, habis itu baru meletus. Kalau meletus bisa terlempar. Material yang berkelanjutan. Nah, prinsip material yang berkelanjutan itu adalah 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Tujuannya adalah untuk mengurangi limbah elektronik, efisiensi sumber daya, dan juga ramah lingkungan. Kita lihat teman-teman, banyak sekali sekarang limbah elektronik ya, dan HP atau smartphone jadul masih ada yang digunakan mungkin untuk transaksi pulsa dan sebagainya. Kemudian ada keyboard, ada CPU yang tidak digunakan. Nah, beberapa perangkat monitor lama untuk komputer lama, personal komputer itu ada yang kreatif kemudian dibuat sebagai akuarium, ada yang dibuat sebagai hiasan dan sebagainya. Maka ini bisa menjadi reduce, reuse, recycle. Material elektronika berkelanjutan dengan prinsip 3R tadi itu bisa dikurangi sejak awal sebenarnya. Maka kita harus juga mendaur ulang dengan bijak dan juga kita berusaha untuk memanfaatkan dengan baik. Intinya bertanggung jawab karena teknologi maju bukan berarti kemudian kita merusak lingkungan. Teknologi maju itu harusnya bumi juga tetap terjaga, lestari. Nah, ini ya yang disampaikan bahwa untuk material teknik terdiri atas logam, keramik, polimer, komposit, semikonduktor. Untuk pemilihan materialnya harus mempertimbangkan sifat mekanik, sifat fisik, sifat listrik, keselamatan, etika profesi. Sehingga kita bisa memilih material yang tepat karena pemilihan material yang tepat adalah fondasi keberhasilan atau kesuksesan dari kerja alat. Sehingga desain teknik elektronnya itu bisa diwujudkan dalam suatu alat yang aman, efisien, dan beretika. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.